Selamat pagi, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dengan menghadirkan para narasumber terbaik Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Baik, sahabat pembelajar, seminar online pada pagi hari ini menghadirkan seorang yang sangat istimewa, yang pasti sudah Anda tunggu-tunggu, karena saya bisa katakan beliau ini adalah seorang yang serba bisa ya. Meskipun beberapa puluh tahun terakhir, beliau mendalami musik jazz. Ya, kita sebut musisi jazz ya, karena beliau ini adalah seorang yang mendalami begitu dalam ya, mungkin lebih dalam dari palung laut paling dalam di bumi ini. Ngobrol soal jazz dengan beliau ini, waduh nggak habis-habis. Sehari, 2 hari, 2 malam, seminggu mungkin juga belum habis. Nah, makanya kita ajak Mas Beben, beliau adalah Mas Beben untuk di Indonesia Belajar. Kita akan setiap hari Rabu, jam 10 pagi akan mengupas tuntas mengenai musik jazz. Selain musisi jazz, beliau adalah dulu pernah menjadi seorang programmer, event organizer, dan juga masih dosen, dan dulu juga pernah menjadi juara Asia bulu tangkis di Kalkuta, India tahun 1983. Luar biasa. Kita sambut sekarang Mas Beben yang sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi, Mas Beben. Selamat pagi semuanya, ya, para penggila jazz. Ya, saya sebutnya, mungkin kan ada yang memang main, ada yang hobis ya. Tapi pokoknya semuanya jazz lover. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semoga sehat selalu ya, Mas Beben ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, baik. Sahabat pembelajar, pagi hari ini kita akan membahas tema yang membedakan jazz dan musik lain. Ini pertemuan kedua dengan Mas Beben di Indonesia Belajar. Dan minggu lalu kita bahas jazz history. Tadi sebelum kita online, ngobrol sedikit, memang kemarin jazz historinya kurang selesai, kurang tuntas ya. Karena memang kalau di bangku kuliah itu bisa sampai 2 SKS kali 14 pertemuan ya. Iya betul. Kemarin kita eksekusi 45 sampai 1 jam. Nah, ini mungkin Mas Beben bisa cerita sedikit. Nanti kalau ada elaborasi lebih dalam, nanti kita bikin edisi-edisi selanjutnya untuk membahas lagi mengenai jazz history. Tapi Mas Beben sebelum mulai, saya ingetin untuk sahabat pembelajar, untuk yang Anda bisa ingin menanyakan sesuatu, silakan Anda tulis di chat di room ini. Nanti saya akan bacakan, dan atau bisa lebih asik lagi, bisa langsung ngobrol, sampaikan pertanyaan Anda langsung ke Mas Beben. Oke, Mas Beben, kita review sejenak ya jazz history kemarin. Mungkin Mas Beben bisa agak sedikit bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Ya, semoga berkah semuanya. Salam sejahtera. Ya, memang harusnya tadi seperti yang sudah dikatakan bahwa harusnya jazz history itu kalau di kuliah 2 SKS kali 14 kali pertemuan, ya kan? Plus UTS, UAS, ya kan? Apakah di sini mau ujian juga boleh? Oke, jadi sebelum lanjut ke tema yang utama, yang sesuai dengan tema, saya akan review sedikit. Karena kemarin memang belum tuntas. Saya pikir sayang kalau masyarakat jazz khususnya audiens belum benar-benar tahu atau belum dapat infonya mengenai dari jenis-jenis jazz ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk membuka slide kemarin ya, Mas. Iya, Mas Beben. Ya, ini saya yang buka, ya Pak Mas yang buka? Mas Beben aja biar bisa saya lebih ya. nyaman untuk Jadi next slide. saya share screen dulu. Ya. Oke. Jadi minggu lalu untuk sahabat pembelajar yang hari ini untuk pertama kali bergabung, minggu kemarin kita dijelaskan dengan sangat jelas ceritanya detail sama Mas Beben tentang history jazz, dari penemuan benua Amerika sampai ada sampai Pocahontas ya. Pocahontas, luar biasa. Semuanya. Tapi hari ini kita langsung ke ujung ya. Ya. Apakah sudah kelihatan semuanya, Mas? Sudah, Mas. Sudah ya? Sudah. Ini saya lihat ada beberapa peserta dari luar kota.
ya, dan Ya. ada para jazzer dan penggerak jazz juga, ada Mas Jojo tuh dari Purwokerto, Oh, vokalis. Mungkin ya, Jojo nanti harus sedikit mengeluarkan suaranya itu, ya. ya. Jojo dari Purwokerto, Ada ada juga Mas, nih, Mas. Ada ada di Herdi, Semarang tuh. ya, Mas Herdito Tamami. Salam Ya, dari dari Semarang. Semarang itu, dari Semarang Mas Herdito, apa kabar? Ada juga ada si kembar tuh, jadi penyanyi Ah, Twister ya. oh, Itu oh, nyanyi luar sambil biasa. main musik itu, Mas. Iya, Nyanyi main bass sama gitar sambil main musik. Mereka kembar. iya, Oke, iya. kita mulai ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya, cuma belum tuntas. Kita mulai dari jazz style yang di awal ini, sebelum masa swing, sebelum era swing ada ragtime, ya, saya seterusnya free jazz, sebelum jazz. Nah, ragtime adalah, saya singkat-singkat, ya, siapkan catatan. Jadi, ragtime ini aslinya adalah permainan piano solo, ya kan? Terus kemudian tokoh utamanya mungkin ada yang tahu Scott Joplin, ya, Scott Joplin dengan lagunya The Entertainer, ya. The Entertainer ini udah yang kemarin saya mainkan sedikit mungkin untuk mengingat ya, yang ya. Nah, itu pasti terkenal ya. Jadi itu lagunya Scott Joplin yang dibuat tahun 1902. Lagu itu populer kembali di tahun 1971 ketika menjadi soundtrack film The Sting yang dimainkan oleh Robert Redford. Nah, kalau lupa ada The Sting ya. Terus kemudian masuk ke New Orleans. New Orleans ini basicnya adalah musik perayaan. Ya, perayaan ini macam-macam. Perayaan pesta panen. Kadang-kadang di era itu ada yang meninggal, ada perayaannya, ada yang pesta panen, ada perayaannya. Jadi kita sebut Mardi Gras. Nah, musik Mardi Gras inilah yang menjadi New Orleans Jazz. Musiknya masih two beat. Jadi kalau musik biasanya 4/4, kalau New Orleans ini lebih ke saya sebutnya two beat, tekanannya pada hitungan kedua. Ya, jadi kayak musik marching band, agak berbau marching band. Jadi kalau misalnya rekan-rekan yang biasa mainin lagu Blue Moon misalnya, ya, kan biasanya ngitungnya one, two, one, two, three, Blue Moon, you saw me standing alone. Itu 4 beat, 4 beat. Tapi ketika New Orleans, 2 beat, one, two, one, two, one, two, Blue Moon, you saw me standing alone. Nah, gitu kan, itu 2 beat. New Orleans musiknya masih seperti itu, ya. Dan itu pemain terdiri dari 7-9 orang. Dan belum pakai drum set. Nah, mereka berjalan sambil bernyanyi, berjalan sambil main musik, perayaan. Kalau sering lihat ada musik yang seperti itu namanya New Orleans, ya. 7-9 orang, belum pakai drum set awalnya. Ya. Nah, kalau di kadang-kadang saya suka bilang kalau di Jakarta Tanjidor ya, Tanjidor, ya kan, New Orleans ya. Jadi ya selanjutnya mulai di tahun 1928 sampai 1945 ada musik yang namanya swing. Nah, swing ini juga bukan mendadak tiba-tiba saya menciptakan swing gitu kan. Ya, ini musik sebuah proses, artinya ada blues, ada ragtime-nya, ada New Orleans-nya, akhirnya lahir musik swing ya. Nah, swing ini kalau di jazz eranya hiburan nih. Eranya ketika perbudakan sudah nggak ada. Kalau blues kita bicara soal Tuhan, ya mereka berdoa pada Tuhannya, mereka kehidupan sehari-hari, dan di situ era masih ada perbudakan di tahun 1825 sampai 1830 blues. Ketika itu waktu itu ada perang saudara ya, perang saudara Amerika Utara, Amerika Selatan yang kita tahu. Nah, habis itu lahir blues. Ya, kemudian blues adalah spiritualnya kulit hitam, ya. Kemudian ragtime adalah ini sebenarnya musik dansa, bukan jazz kalau nggak bisa buat dansa. New Orleans juga demikian, ya musik perayaan. Nah, swing ini, ya jangan lupa, jazz lahir berawal bukan musik vokal sebenarnya. Jazz adalah musik instrumen untuk ngiringin orang dansa. Ketika di era swing juga khas. Jadi kalau saya juga pernah ingin membayangkan suatu saat gitu atau sudah tapi agak jarang ingin bermain swing ada yang dansa di depannya.
Nah, kebetulan saya pernah 3-4 kali lah bermain swing yang ada yang dansa di depannya. Biasanya itu ulang tahun pernikahan ke-50 ya, kawin emas gitu. Nah, orang-orang tua kita dulu tuh tahu dansanya seperti apa, ya kan? Dan mereka emang zamannya waktu itu. Ya, Glenn Miller, Benny Goodman zamannya mereka, ya. Jadi swing ini kalau saya singkat adalah ini masa kejayaannya jazz, mainstream ya secara industri ya. Di mana-mana di radio main jazz, di klub jazz, ya, dansa-dansa dengan swing ini. Makanya disebut swing ini mainstream. Sudah menjadi mainstream di mana-mana jazz, ya kan? Nah, kemudian setelah itu terjadi Perang Dunia Kedua, ya, kan di era perang ini job-job dansa, ya kan, wedding dan segala macam mulai sepi. Pemain lebih banyak berjam session. Ya, nomor satu, pemain lebih banyak berjam session karena nggak ada job karena Perang Dunia Kedua waktu itu tahun 39 sampai 45. Nah, satu, pemain lebih banyak jam session. Kedua, ya, kulit hitam sudah bebas, tidak menjadi budak, tetapi mereka hidupnya masih dibeda-bedakan atau bahasa mudahnya rasis. Praktek rasis masih terjadi, ya. Yang ketiga, seniman kulit hitam mempertanyakan, masa musik kita untuk dansa aja nih? Selanjutnya mau dibawa kemana nih? Jadi ada keinginan spesial untuk mengembangkan musik ini. Nah, 3 latar belakang itulah ya, protes terhadap rasis, ya, ada kemarahan. Yang kedua adalah musik jam session yang lebih bebas, ya kan? Ya, tentunya lebih bebas karena mereka tidak harus mengiringi orang dansa, ya kan? Nah, yang ketiga adalah memang niat yang khusus untuk mengembangkan musik ini. Lahirlah musik yang namanya bebop. Nah, gitu ya. Makanya saya bilang kalau misalnya Jojo bermain bebop atau Twister bermain bebop, Mas Dito bermain bebop, ekspresinya nggak tepat kalau seperti orang yang jatuh cinta, ya. Di situ makanya dibilang bebop tuh harus lebih ekspresif, ya. Nah, ekspresi itu menggambarkan apa? Awalnya menggambarkan protes, kemarahan, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian orang kangen lagi musik yang agak diatur, ya kan? Bebop karena lama-lama terlalu kompleks, Mas, ya, terlalu kompleks, ya. Dalam satu bar bisa ada 3 chord, 4 chord, ya. Makanya solonya pun lebih banyak menggunakan chordal approach. Nah, yang pemain paham nih, chordal approach adalah pendekatan dengan isi chord, ya. Nah, makanya chordal approach juga disebut bebop approach, ya. Terus kemudian kangen lagi musik yang agak diatur seperti swing, tapi tidak buat untuk dansa, ya. Nah, sebagai catatan, ketika di era bebop, jazz sudah bukan untuk dansa. Jadi artinya ketika di era ragtime, New Orleans swing pasti ada dansanya. Ketika di bebop, ya, kalau mungkin yang sudah tahu musik bebop agak sulit dansa di atas musik bebop gitu. Dansa di atas musik Charlie Parker itu agak sulit, ya kan. Pertama, ya, mungkin saya pernah contohin sedikit kalau di era swing mungkin main autumn leaf cuma ya autumn leaf right by my window dengan drum yang teratur, ya walking bass yang teratur bisa buat dansa. Tapi ketika di era bebop progresinya aja sudah mulai diacak-acak, yang tadinya cuma 3 chord bisa wah, dansa dengan chord begitu kan susah. Belum bassnya nanti nggak walking bass rata ya. Kadang-kadang bass bisa mengiring sambil seakan-akan solo juga. Belum drumnya lagi. Ya, agak sulit untuk dipakai buat dansa. Ya. Yeah, yeah. Nah, kemudian mulai kangen musik yang diatur, ya, tapi tidak untuk dansa, dan pemain lebih menahan diri, ya, mengendalikan diri, tapi dengan ilmu-ilmu yang bebop ada di situ semuanya, ya. Nah, lahirlah musik yang namanya cool jazz. Ya, jadi kalau ragtime tokohnya adalah Scott Joplin, New Orleans tokohnya ada Louis Armstrong dan King Oliver, swing ada Count Basie, Benny Goodman, kemudian ada Duke Ellington, ya, ada Benny Goodman, di bebop ada Charlie Parker, ya, ada Dizzy Gillespie, ya. Nah, di cool jazz ini ada Miles Davis. Ya, walaupun Miles Davis di era bebop ketika usia 18 tahun sudah main bebop, tetapi dia menjadi tokoh sentral di era cool jazz.
Terus kemudian di West Coast Jazz, ini musik yang saya pakai atau itu kan memang sejaman. Kalau bahasa gampangnya nih cool jazz ini, West Coast Jazz ini cool jazznya orang kulit putih. Jadi artinya West Coast Jazz ini kadang di buku ditulis ini sih sebenarnya cuma merek dagang aja untuk membedakan putih dan hitam gitu. Karena memang cool jazz di East itu lebih banyak kulit hitam yang main, West Coast Jazz lebih banyak kulit putih. Tokoh-tokoh sentralnya seperti Dave Brubeck yang terkenal dengan lagu Take Five-nya. Terus kemudian idola saya Chet Baker, pemain trompet yang sambil nyanyi. Nah, di sini di West Coast Jazz. Terus kemudian ada Gary Mulligan. Nah, gitu. Oke, lanjut ke hard bop. Nanti sampai sore beduk nih kalau nggak disingkat-singkat. Oke. Iya, iya. Nah, hard bop, lahir hard bop. Hard bop, kata-kata hard di dalam musik sering menggambarkan hard ini yang asli atau yang kental gitu kan. Hard rock, hard country, hard bop. Nah, maksudnya hard bop di sini adalah kembali ke bebop dengan ilmu-ilmunya yang kompleks dan lain-lain, tetapi agak lebih berkompromis dengan tema-tema yang tema tuh di sini tema lagu ya melodi utama yang lebih catchy, lebih jualan. Kenapa ada alasan-alasan seperti itu? Karena kita tahu ya orang zaman ini bermain musik salah satunya adalah untuk hidup. Kalau industrinya mati, mereka tidak bisa hidup ya. Nah, ketika di era bebop kita tahu nanti di tahun 51 ada musik yang namanya rock and roll. Nah, rock and roll ini lebih mudah, lebih bisa dansa, lifestyle. Ini secara industri sedikit mematikan musik yang lain termasuk jazz. Semua orang beralih ke rock and roll. Kita lihat kalau di filmnya Charlie Parker yang judulnya Bird ya. Di situ kita bisa lihat bahwa tadinya pemain yang biasa secara skill, maksudnya secara ya boleh dibilang jauh sama Charlie Parker, tapi ketika di era rock and roll jadi superstar. Nah, sementara waktu itu Charlie Parker udah mulai kehilangan pamornya ketika itu. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa genre ini lahir karena sosial budaya, ya karena musiknya, ciri khas musik, bisa juga dengan alasan-alasan industri. Nah, di hard bop ini tokohnya ada Art Blakey, ya Art Blakey. Terus kemudian ada Horace Silver, pemain piano, ya kan? Jadi musiknya lebih, walaupun sebenarnya dalamnya rumit, tapi didengarnya lebih bisa dinikmati daripada bebop yang sebelumnya, ya. Nah di era itu juga muncul musik yang namanya soul atau terus kemudian ada funk jazz juga, ya kan? Ya, kalau dibilang blues itu kan spiritual dalam arti protes terhadap perbudakan, ya kan? Jazznya sendiri adalah kebebasan, soul-nya adalah soul gospel harapan, ya kan? Nah kalau funk jazz sendiri, sebenarnya funk jazz itu apa sih? Funk jazz itu jazz apa bukan sih? Kalau bagi orang kulit hitam, ya, kalau bagi orang kulit hitam ini musik popnya kulit hitam. Kalau country adalah musik popnya kulit putih, funk ini musik hiburan mereka dengan bass dan drum yang menonjol, ya kan? Dan ini masih bisa buat dansa lagi, ya kan? Nah, setelah itu lahir musik yang namanya modal jazz. Kenapa ada istilah modal? Karena ada modal, chordal. Jadi ketika bebop makin ribet, satu bar bisa ada 4 chord, 3 chord, ya. Sementara ketika di era modal, ya, salah satu tokoh sentralnya di sini adalah John Coltrane, ya. Di modal jazz aneh. Kalau kita lihat lagu Impression, terus Miles Davis, So What, lagu sepanjang 32 bar, chordnya cuma 2, hanya 2. Ya. Mungkin orang berpikir, ya, Jojo atau Twister masih itu, wah kok jazz jadi gampang, yuk kita mainin Impression aja, chordnya hanya 2, gitu kan. Nah di sini memang tingkat kesulitannya bukan pada chord lagi. Mereka swing udah tamat, bebop udah tamat istilahnya. Nah di sini tantangannya adalah pada imajinasi. Bagaimana ya dengan 2 chord. Ya bahkan John Coltrane pernah memainkan Impression dalam albumnya sepanjang 21 menit, bayangkan. Main 2 chord, tapi bisa 21 menit. Itu kalau ritmiknya nggak kaya, ya pengetahuan harmoni, scale yang nggak kaya, akhirnya, aduh, Jojo mau sketch singing apa lagi gitu misalnya kan. Ya kan? Udah mati kutu deh tuh, kalau memang nggak kaya ya wawasannya. Di situ kreativitas, kekayaan ritmik, kekayaan harmoni, kekayaan melodi, semua harus dicurahkan ke dalam modal jazz. Terus kemudian ada third stream jazz, ya.
di sini lucu. Ketika di era ini ada apa ya? Semacam eksperimen. Kadang-kadang jazz dipadukan dengan klasik, ya. Klasik dipadukan dengan jazz dan macam-macam. Yang hasilnya secara nggak langsung hampir mirip. Yang jazz bereksperimen dengan klasik, klasik bereksperimen dengan jazz. Ini masa ketika ada eksperimen seperti itu. Terus kemudian lahir lagi free jazz, ya. Jazz udah bebas nih, free jazz lagi, ya kan. Nah, bedanya mungkin di sini, ya oke, memang jazz adalah manifestasi dari sebuah kebebasan yang dituangkan spontan dalam bentuk improvisasi. Nah, cuma yang sebelum-sebelumnya tuh masih memperhatikan kaidah-kaidah. Yang satu solo bebas masih adalah sekompleks-kompleksnya kaidah yang lain ngiring gitu loh. Nah, di dalam free jazz ini, ya, bisa kadang-kadang kaidah itu tidak kelihatan. Yang satu solo lagi misalnya gitu kan. Nah, cuma nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Atau free jazz ini juga kadang dalam kurung suka avant-garde. Jadi avant-garde apa? Musik yang avant-garde ini titik beratnya bukan pada soal scale lagi dan lain-lain. Titik beratnya dia adalah eksperimen. Musik yang avant-garde pada eksperimennya. Ya. Nanti hasilnya seperti apa masing-masing akan bisa berbeda. Misalnya album Pat Metheny dengan Ornette Coleman. Itu perlu didengar misalnya judulnya Song X. Nah, bisa bayangkan itu salah satu musik yang lahir bergaya-gaya free jazz ya. Terus kemudian nanti John Zorn dengan Masadanya juga mencoba melakukan musik yang serupa, tapi dengan tangan nada yang lebih Yahudi ya, musiknya Yahudi scale ya kan. Oke, yang terakhir adalah fusion and jazz rock. Fusion peleburan ya, ini peleburan. Apa yang dilebur? Jazz dan rock. Kenapa waktu itu ada ide melebur? Karena kembali lagi, ketika di era bebop, jazz secara industri mati oleh rock and roll. Kemudian ketika di era 60-an akhir, lahir musik yang namanya rock. Musik yang namanya Deep Purple, Led Zeppelin lahir, ya kan? Uriah Heep, ya mungkin kalau yang usianya nggak jauh-jauh dengan saya, ya, zaman old mungkin tahu ya. Kalau nggak tahu ya mungkin sebagian apa tuh ya, Deep Purple, Led Zeppelin, ya gitu kan? Ya. Yeah, yeah. Nah, tahun 60-an lahir. Nah, kemudian di situ orang boleh dibilang kiblatnya ya ke musik yang baru ini nih, musik yang baru. Walaupun sebenarnya saya sampaikan musik rock itu apa sih sebenarnya rock itu, ya? Musik rock itu apa? Kalau dalam definisi dalam sebuah buku, musik rock adalah musik rock and roll yang orientasinya pada pertunjukan saja, itu awalnya. Jadi rekan-rekan kalau melihat musik rock itu show up, ya, main tuh nggak biasa. Kadang-kadang kita lihat Pete Townshend dengan The Who, main chord cuma tapi gayanya tangannya melintir-melintir gitu kan. Ya memang rock harus gitu, ya kan. Main rock harus seperti itu. Karena memang orientasi awalnya adalah pada pertunjukan. Cuma karena bernilai jual, industri akhirnya direkam dan akhirnya menjadi industri rekaman. Ya. Nah, cuma sekarang bicara kembali kepada jazz. Nah, seorang Clive Davis nih presidennya Columbia Record, tentunya walaupun Columbia Record itu major label yang besar, tapi nggak mau dong lakunya cuma rock, ya kan? Masa yang hanya laku jualan rock, gimana supaya jualan jazz walaupun tidak bisa mengalahkan rock, tapi paling nggak dia tetap bisa dijual, ya. Nah, salah satu triknya dia manggil Miles Davis. Kenapa yang dipanggil Miles Davis bukan Thelonious Monk dan lain-lain? Karena Miles Davis ini boleh dibilang dalam masyarakat yang non-jazz pun sudah jadi selebriti. Dia harus manggil yang terkenal kan, boleh bilang kan? Ya, selain memang ilmunya dan dia terkenal dengan segala tingkah polanya, dengan gayanya dan fashionable juga. Pokoknya punya nilai jual yang banyak nih Miles Davis. Nah, akhirnya Miles coba bikin rekaman yang ya boleh dibilang yang jangan terlalu tradisional, misalnya yang tadinya pakai grand piano akustik, ini pakainya electric piano, bassnya tadinya pakai kontrabas, ya sekarang pakai electric bass. Yang main juga yang muda-muda, misalnya gitaris John McLaughlin, ya waktu itu masih muda ya. Terus kemudian pianonya yang akhir menjadi katakanlah main electric piano atau keyboard Chick Corea, ya kan? Ya sekarang udah berumur semua, tapi saat itu mereka masih muda. Kalau misalnya Miles udah 40-an, mereka masih 20-an lah, ya kan? Terus kemudian Wayne Shorter, Joe Zawinul, Stanley Clarke, ya, Jake DeJohnette, Dave Holland,
yang mereka masih muda-muda semua saat itu. Nah, akhirnya tantangan itu diwujudkan menjadi sebuah album yang namanya Beaches Brew. Nah, tapi di sini apakah sudah jadi fusionnya? Niatnya ingin meleburkan jazz dan rock, tapi ketika jadi albumnya masih album yang saya sebutnya embrio. Jadi musiknya udah nggak swing, udah nggak bebop, tapi juga belum jadi fusion yang seperti kita dengar sekarang. Dan covernya juga agak surrealis ya. Jadi seakan-akan para kritisi bilang, kalau lihat covernya Beaches Brew, ini seakan-akan musik jazz ke depan nggak akan sama lagi gitu ya. Karena covernya kan biasanya gambar orang, ya. Kalau yang kulit hitam lebih, biasanya kalau yang East itu lebih gelap, yang West lebih terang. Ya. Tapi ini nggak gambar tokoh Miles Davis lagi, tapi gambar yang sangat surrealis ya. Teman-teman boleh googling Beaches Brew, nah biar tahu kayak apa ya kan. Musiknya ada free jazz, ada jungle, ada campur-campur musiknya. Dan itu menjadi, boleh dibilang, menjadi embrionya musik fusion. Nah, kemudian nanti alumni dari Beaches Brew, mereka bikin grup masing-masing yang lebih berbentuk nih jazz rocknya, lebih berasa jazz dan rocknya. Misalnya seperti John McLaughlin nanti dia akan bikin grup namanya John Logan ini Mahavishnu Orchestra. Ya, itu 5 album pertamanya enak tuh. Ya, semuanya sebenarnya enak, cuma kalau mau kadang-kadang kalau ada jazzer ini kolektor juga mau cari ya. Walaupun sekarang toko CD udah agak susah ya. Ya, tapi itu tantangan ya. Jadi John McLaughlin bikin Mahavishnu Orchestra. Nanti Chick Corea, alumni dari Beaches Brew juga bikin grup namanya Return to Forever ya. Di situ sama Bill Connors, di album pertama nanti gitarisnya ganti dengan Aldi Meola, bassisnya ada Stanley Clarke, drummernya Lenny White. Terus kemudian setelah itu Wayne Shorter dan Zoza Winol bikin grup yang namanya We The Revolt. Nah, di We The Revolt ini awalnya basisnya Miroslav Vitous pakai kontrabas, nanti di album Black Market ganti basis dengan yang kita kenal sekarang dengan Jaco Pastorius. Nah, itu asal-asalnya mereka dari termasuk drummer yang akhirnya memperkuat Genesis, Chester Thompson juga dari We The Revolt. Ya, nanti Chester Thompson juga main juga dengan Frank Zappa. Jadi mereka bukan orang-orang sembarangan tuh, ya. Dari selanjutnya mereka berkembang terus ya, mengembangkan musik di proyek yang lain-lain ya. Akhirnya itulah dari Beaches Brew nanti lahir 3 grup besar, Mahavishnu Orchestra, We The Revolt, terus kemudian Return to Forever. Habis itu nanti ada grup-grup yang serupa, grupnya Phil Collins sebelum Genesis atau berbarengan waktu itu Brand X. Terus kemudian ada Colosseum 2, di situ lahir ada Gary Moore yang still got the blues, macam-macam. Dulunya main fusion juga, ya. Nah, habis itu nanti itu saya bilang embrionya Beaches Brew, era fusion era satunya yang mulai berbentuk tadi yang 3 grup tadi, nanti Brand X, Colosseum, berikutnya baru muncul yang namanya Cassiopeia, ya kan? Ya mungkin di Indonesia kan terkenal tuh Cassiopeia, ya. Iya, Ya. Cassiopeia. Ya, nanti muncul lagi sampai akhirnya kita ada istilah soft jazz macam-macam ya, sebenarnya mulai lahir lagi namanya foreplay dan lain-lain ya. Nah, tapi kemudian nanti kalau ya itu disebut neo tradisional yang terakhir, nanti berkembang. Apakah setelah tahun 80 tidak ada yang main swing dan bebop lagi? Ada gerakan-gerakan. Ada gerakan-gerakan yang orang musisi kangen juga nih main bebop ya, main bebop dan swing. Tapi setelah tahun 80-an, makanya ada gerakan yang namanya neo-bop ya. Salah satu boleh dibilang penggeraknya keluarga Marsalis, misalnya Wynton Marsalis, Alice Marsalis ayahnya. Nah, neo-bop, apa tuh neo-bop ya? Sederhananya mereka main bebop, tapi udah era 80-an dengan ilmu-ilmu yang udah nambah lagi. Karena ketika di tahun 60-an, ya boleh dibilang sudah mulai ada nih jurusan jazz ya. Berkeley dan segala macam. Jadi boleh dibilang sejak tahun 60-an ini era Coltrane ya dan kemari jazz udah bukan bicara soal rasis, jazz bukan bicara soal perbudakan, tapi jazz jadi seperti science, jazz seperti ilmu yang menarik untuk dibahas ya. Dan tentunya memang makin rumit, makin menarik, tapi disitulah keindahan jazz. Tapi kembali lagi, jazz dibuat untuk detail, untuk mencapai keindahan yang hakiki.
Nah, kira-kira terus sebenarnya kalau teman-teman semua terus mengikuti jazz, jazz sebenarnya tidak berhenti ya. Sebagai info, kalau apakah jazz setelah 2000-an nggak ada yang baru lagi ya, kita boleh dengar ada Jaga Jazzis ya, tahun 2002 dapat Grammy Jazz dan lain-lain. Jadi jazz terus berkembang ya. Cuma memang kan masalahnya saya sering bercanda kepada siswa-siswa saya waktu itu, wawasan kalian jangan dibatasi oleh toko CD. Jadi kalau di toko CD ada, ya kadang-kadang toko CD aja belum dihabisin semua, ya kan? Tapi kalau habis semua, belum tentu musik itu berhenti hanya ada yang ada di toko CD, karena kita tahu di toko kan cenderung jualnya laku-laku kan. Nah sementara musik-musik seperti Jaga Jazzis, ya sulit kita dapat di toko CD ya. Kadang-kadang kita harus pesan dan lain-lain ya kan. Walaupun belakangan sudah yang masukin, tapi ya sekarang ini kan kita tahu udah banyak tutup ya. Mungkin tinggal 1-2 toko CD ya. Kita tinggal cari second-nya dan hunting-hunting ya. Ya itulah. Nah itu secara singkat review saya Mas ya. Oke, Mas Beben, luar biasa. Ini saya lihat ada lebih dari 13 jenis jazz style ya. Ya, belum saya Ya. bicara satu lagi tuh. Ya nanti mungkin pembahasan sendiri ya. Oh Ada ya, siap. musik Latin. Musik Brazilian Latin. Apakah Mas? Kan nggak ada tulisan Latin di sini Mas. Nggak ada, ya. Ya, nanti kan Latin Oke. juga dibagi 3, Afro-Cuban, Brazilian, dan Latin. Ya. Iya. Yang seperti saya bilang, bossa nova, samba, tango kan beda ya. Dan, nah, tapi sekarang kita lupakan itu dulu ya kan. Iya. Gimana, Oke, ada komentar Mas, dulu? ada ini dari Mas Herdito Tamami yang di Semarang tadi ya. Mas Ya, Herdito, Mas Dito. ya, mau tanya Mas Ben, apakah musik jazz dengan berbagai jazz style-nya, apakah ada perbedaan musik jazz yang dari barat dan timur? Dari segi jazz style-nya, apakah ada perbedaan musik jazz yang dari barat dan timur? Oke, ini nanti akan mengacu pada gini. Jawaban ini akan berhubungan dengan sesi 2 kita. Ya, karena kita harus pilah dulu, artinya sudah harus kita definisikan batas-batas apa yang disebut jazz, ya kan? Atau sebuah musik bisa dikatakan jazz kalau apa, ya kan? Nah, kalau nanti kita bicara timur di sini adalah nanti boleh chit-chat ya kalau Mas Dito mau nanya lagi. Nah, timur di sini kan punya musik sendiri. Seperti misalnya kalau kita bicara etnomusikologi, atau kita bicara musik etnik, atau kita bisa bicara world music, India punya musik, Arab punya musik, ya kan? Terus kemudian Cina punya musik, Jepang punya musik. Setiap daerah punya musik, kita sebut etnik ya. Di dunia kita sebutnya world music, ya kan? Tentunya apakah itu jazz? Atau kalau dibilang jazz, jazznya di mana? Ya kan? Terus kemudian kalau dia menjadi jazz, harus apa yang dimasukkan, ya kan? Nah, jadi nanti pertanyaan Mas Dito ini harus lebih jelas, maksudnya gini, semua genre ini kalau dimainkan orang barat dengan orang timur apakah berbeda? Itu mungkin nomor 1 maksudnya. Atau nomor 2, apakah ada jazz yang memang timur? Nah, gitu kan. Artinya dia tidak memainkan atau dia tidak memainkan yang 13 ini, tapi musiknya jazz India, jazz Jepang gitu misalkan. Karena nanti di dalam sejarah perkembangan jazz, ya kayak Cassiopeia itu kan, Cassiopeia jazz yang lahir di Jepang, gitu kan. Misalnya Kalimata Krakatau, jazz yang lahir di Indonesia, ya kan. Nah jadi saya juga ingin tahu yang Mas Dito maksud, boleh ditanyakan lagi. Diperjelas pertanyaan. Mas Dito bisa buka mic aja Mas, langsung aja Mas Dito. Halo? Mas Dito di Semarang ya. Silakan Mas Dito. Saya di Salatiga ini Mas. Oh dekat ya? Iya dekat. Ya Mas Dito apa kabar? Apa kabar? Baik Mas Ben. Ini penggerak jazz di Semarang ini. Oh loh. Nah. Mas Dito? Halo? Ya, halo. Ya Mas Dito coba lebih jelas lagi pertanyaannya, maksudnya Mas Dito itu lebih kemana?
Lebih ini Mas, perbedaannya musik jazz barat dan timur kan di barat kan kita tahu alirannya seperti itu ya 13 Ya. jazz style. Kalau di timur kan kadang ada sesuatu yang baru di luar jazz style seperti itu lah, itu yang membedakan ciri khasnya. Oh, ini masuk musik jazz yang ke arah barat, ke arah Amerika, Eropa gitu, yang satunya ke lebih cenderung ke arah timur itu apa Mas Ben? Oke. Jadi kalau saya lihat jazz ini pada akhirnya sudah bukan milik bangsa Amerika lagi sebenarnya. Jazz ini sudah milik dunia. Jadi saya harus katakan dulu bahwa jazz yang kita lihat di depan ini sudah hampir dimainkan oleh seluruh belahan dunia. Di Indonesia, di Jepang, semua mengacu pada ini. Cuma kearifan lokal, saya sebutnya kearifan lokal ya. Cuma sentuhan lokal paling gini Mas, misalnya fusion. Misalnya Krakatau dari Indonesia memainkan fusion. Kan memasukkan unsur misalnya Sunda gitu kan. Terus kemudian ada yang memasukkan Bali. Nah, secara umum ya, yang membedakan adalah sentuhan-sentuhan lokalnya tadi, Mas. Tapi secara disiplin ilmu, seperti disiplin ilmu, secara umum sama. Karena ini dunia musik sebenarnya dunia yang sangat universal. Dimanapun bebop, katakanlah mungkin gini, bebop waktu itu protes terhadap rasis. Mungkin kalau kita bebop ini diterjemahkan ke dalam kearifan lokal masing-masing, ya, misalnya kan bisa protesnya diganti nggak rasis, ya, misalnya protes terhadap banyaknya pengangguran di Indonesia, misalnya gitu kan, terus kemudian protes terhadap kebijakan pemerintah atau protes terhadap ya macam-macam. Nah, jadi musik kan biasanya kalau kita main, saya sering bilang ke kawan-kawan kalau main tuh harus punya visual. Jadi jangan main cuma menerapkan teori segala macam, itu tidak salah. Tapi kalau bisa punya bayangan visualnya apa? Visual ya. Saya bayangkan visual waktu Mas Herdito solo. Oke, solonya udah bener. Teorinya udah bener. Tapi visualnya apa? Membayangkan jatuh cinta, membayangkan sakit hati, atau membayangkan apa? Itu penting. Visual yang ada di dalam diri kita, itu yang sampai ke penonton, hati. Yang dari hati akan sampai ke hati. Itu yang hidup. Itu yang hidup. Bukan sekedar teori dan phrasingnya aja. Tapi anehnya musik itu. Ya, sesuatu yang kita rasakan, yang kita visualkan, yang kita bayangkan, itu yang sampai ruhnya ke dalam penonton. Tapi kembali lagi pada pertanyaan Mas Dito, secara umum disiplin ilmunya sama, Mas. Paling masing-masing daerah akan memasukkan unsur-unsur kearifan lokal. Indonesia dengan gamelan, ya saya juga kan sering jam session dengan Kiai Kanjeng kan. Ya mainnya musik fusion, tapi solonya ada gamelan gitu kan. Ya. Terus kemudian mungkin nanti di Skotlandia ya kan masuk five-nya ya. Terus kemudian nanti di mana lagi ya, tapi mana jazz-nya? Nah, ntar kita bahas yang berikut. Ya, misalnya contoh unsur jazz salah satunya adalah improvisasi. Misalnya contoh gitu. Nah, kayak gitu. Punya bayangan Mas Dito? Udah terjawab ya Mas Dito ya? Halo? Suaranya masih di mute. Iya, sudah jelas Mas Ben. Terima kasih. Ya, jadi memang nanti PR kita gitu. Karena gini, misalnya contoh, kalau saya main jazz di Amerika, saya main Take the A-Train, seperti orang Amerika, pokoknya persis banget kayak orang Amerika main, ya. Ya mungkin orang akan kagum ketika, oh saya bisa main jazz. Tapi di Amerika mungkin banyak yang bisa main Take the A-Train. Ya kan? Tetapi, apa yang membuat mereka agak sedikit menoleh? Ini ada yang beda nih. Nah, misalnya. Oh, mungkin saya memasukkan ada misalnya di dalam band saya ada kecapi, ya, misalnya kan. Atau bisa gini, saya main ambar-ambar pisang, ya kan di Amerika nggak ada ambar-ambar pisang, ya kan. Nah, tapi ketika kita bicara disiplin ilmu, ya, atau misalnya seorang Gilang Ramadan memasukkan Indonesian rhythm. Indonesia kan kayak tuh, rhythm Padang, ya. Nah, itu kan bisa masuk ke dalam wilayah fusion. Kita masukkan ya rhythm Padang atau rhythm Indonesia kayak nih.
atau ritme Papua ya kan gitu kan, kayak gitu macam-macam. Indonesia sangat kaya tuh. Saya pernah ngejazzin 2 episode di TVRI lagu-lagu pop daerah. Apuse dibikin apa, jungle, Apuse dibikin fusion, apa Apuse dibikin funk gitu. Tapi lagunya Apuse ya kan, yang cuma 2 chord tapi jadi kaya gitu kan. Nah, kayak gitu contohnya. Oke. Baik Mas Hedito, udah terjawab ya? Ya, Kalau sudah, Mas. Mas, oke, terima kasih Mas Hedito. Oke, untuk sahabat pembelajar yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang Jazz History, review aja udah 41 menit nih Mas. Waduh. Kita hanya punya waktu 45 menit, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu dulu kalau ada yang ingin bertanya, biar sekalian tuntas ilmunya untuk Jazz History. Mungkin kalau ada permintaan lagi untuk pembahasan lebih dalam, kita bisa create edisi-edisi berikutnya ya Mas Beben ya. Oke. Ini ada Mas Ray tadi pagi, hai pagi suhu besar Mas Beben Jazz. Halo Ray. Dia Ada manggil juga saya selalu suhu ya Mas. selalu manggilnya pakai kata-kata suhu besar. Suhu besar. Iya, Udah suhu besar berat sekali itu. Oke, juga buat Mbak Hartini Tini, ini juga udah gabung ya. Pagi Noval Biola sudah gabung ya Om. Oh iya, Noval halo. Wah, banyak ya, vokalis nih. banyak vokalis ya. Terus Ada juga Noval, ada Mas Rifki Ho, mantap ada Jojo. materinya, daging banget Wah, ya. Mas Rifki, halo apa kabar? Kayaknya kita mau bahas yang ini nanti bisa lebih panjang lagi ya Mas ya. Gimana kalau kita mungkin kemarin karena ada Mas Jojo juga dan sekarang banyak vokalis ngejam dikit bisa nggak ya nyanyi-nyanyi dikit gitu ya untuk kalau saya gini, saya pengen nggak tahu ya. Oke, saya pikir kita harus selingan dulu ya. Ya. Misalnya Jojo sama Noval nih harus nyanyi ya. Mereka menyanyi tanpa iringan musik juga udah bagus Mas, ya kan? Oke, siap. Nah mungkin tapi nyanyinya tidak usah diulang. Jadi artinya dari awal sampai habis selesai gitu ya Jojo sama Noval ya. Yeah. Nah, tapi coba boleh Noval nyanyi dulu satu lagu. Nyanyi lagu apa Noval? Nyanyi lagu apa? Enaknya lagu apa Om? Boleh Atlas, boleh. Atlas. Oke. Ya. Oke, kita simak Mas Noval nih. Sorry ya Om kalau misalnya ada kendaraan lewat gitu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini nada dasarnya di D biasanya. Ya. Gini ya. Oke, nyanyinya bebas aja. Mau improvin bebas. Terserah. My love is gone low. My lonely days are over. And love is like a song. Ooh, at last. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I look at you, I found a dream that I could speak to, a truth that I can call my own. I found a tree to press my cheek to, a truth that I never know. Ooh, you smile, when the snow skies, and here we are in heaven.
you all night. At least. Thank you. Wow, luar biasa. Ya. Tepuk tangan. At last. Noval masih SMP tuh Mas, salah satu Oh, luar anggota biasa. Kajekers termuda ya kan. Nah ini Wow, Jojo, hebat. kalau Jojo dari Purwokerto sudah lebih duluan daripada Noval. Nah, ini panjang ceritanya kalau cerita Jojo ya. Karena singkatnya Jojo yang lebih upbeat aja, boleh Root City Sick, boleh apa ya kan. Boleh juga kasih skate-nya dikit, ya skate singing, terus nyanyi lagi. Jadi nyanyi, ya. Oke, temponya 1, 2, tapi nyanyi lagu apa ya, terserah. Oke, 1, 2. The falling leaves drift by my window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hand I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when the autumn leaves start to fall. Shabam dim dab ship out, dabam dim dab out, dabam dido dido, dabam dido dido, bam dido dido, badon dido 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 dido, dabam dido bab ship out, dido ship out, didam dido 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 dido, badon dab dido 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 dido. Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when the autumn leaves start to fall. When the autumn leaves start to fall. When the autumn leaves start to fall. Thank you. Wow. Luar biasa ya. nih, Mas Jojo. Itu berkat ajarannya Pak Beben itu. Alhamdulillah. Itu luar berkat biasa. ajarannya Pak Beben. Luar biasa. Thank you Mas Jo ya, Beben, menghibur kami Terima kasih ya. semuanya. Terima kasih. Terima kasih, keren-keren suaranya Mas Jojo dan Mas Noval ya. Thank you Kalau- banget. Kalau yang sore nih. Oke, Gimana? tapi sudah dua itu udah sangat menghibur kita ya. Terima kasih Iya. Noval dan Jojo. Ya, Sangat siap. menghibur sekaligus juga mengobati kekangenan Jojo nyanyi jazz ya. Dan di chat langsung banyak nih Mas. Keren, woi, wow keren. Alhamdulillah. Gitu ya. Mantap bro. Itu baru Wah, baru asik suaranya. belum langsung tuh Mas ya. Belum Kapan-kapan langsung nonton ya. Jojo langsung Iya, ya. Jojo siap. di Purwokerto ya. Lagi di Purwokerto ya Mas Jojo? Iya di Iya. Purwokerto. Di Purwokerto. Kalau Mas Noval di Jakarta ya? Di Bekasi. Oh di Bekasi. Di Bekasi. Oh di Bekasi ya. Oke, siap. Ada Mas Ipam, apa kabar Mas Ipam? Halo, Mas Pepen. Terima kasih, Mas Pepen. Lanjut. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah ikut hari ini pagi ini ya. Saya bapaknya Elevation Trip Band kalau masih ingat. Ingat sekali. Elevation. Oh. Terima kasih. Ini anaknya jazzer semua ini. Wow. Pelajaran. Alhamdulillah. Ini salah satu hikmahnya ya. Kita bisa silaturahmi. Jadi lewat acara Indonesia Belajar kita bisa sekaligus silaturahmi. Yang udah jarang-jarang ketemu. Lama nggak ketemu. Iya betul. Iya, siap. Anak-anak udah nggak main lagi soalnya pada kerja semua. Oh iya, Oh, alhamdulillah. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Terkait topik ini, Ya, oke, Mas. saya mohon maaf nih tadi telat banget soalnya gaptek juga. Mau tanya, mungkin udah dibahas tadi, exit jazz apa Mas? Oh, acid jazz, oke. Betul sekali. Jadi terima kasih diingatkan. Kalau kita lihat dalam slide ya, tidak saya tulis acid jazz ya. Oke. Pertama saya akan kemukakan pandangan para kritisi dulu. Kritisi satu memandang jazz sudah berhenti pada bebop.
Yang selanjutnya dibilang bebop beyond. Kritisi 2 memandang bahwa jazz masih jazz di zaman fusion. Nah, tapi tidak memasukkan acid jazz ke dalam jazz. Nah, kritisi 3 memasukkan acid jazz ke dalam jazz. Ya, ini yang saya ambil dari John F. Sweat ya. Di sini tidak ada acid jazz. Nah, tetapi saya memandang semuanya bisa diakomodir. Jadi kita, kalau menurut saya, kita nanti berkaitan dengan tema yang berikut akan kita bisa jawab sendiri. Acid jazz itu jazz apa bukan? Tapi saya ceritakan sejarahnya singkat sedikit. Acid jazz ini lahir di lantai dansa. Jadi di Inggris, ya, di Inggris ada seorang DJ, ya, seorang DJ yang suka memainkan. Jadi gini kan, kita tahu DJ pakai turntable ya, pakai vinyl, pakai segala macam dengan alat turntable itu. Nah biasanya kan kita di musik klub itu kan musiknya umum ya. Nah, DJ ini suka memasukkan potongan-potongan jazz atau potongan cikorea, potongan secara ritmik atau potongan secara melodi, ya. Terus kemudian musik seperti ini disukai. Jadi musik dansa, ya, di klub yang dimasukkan potongan-potongan jazz, terus direkam di perusahaan yang namanya Acid. Kebetulan nama perusahaannya Acid, ya. Kan kalau diartikan secara harfiah kan kalau Acid, ya itu masam atau segala macam. Tapi kebetulan rekamannya namanya acid. Akhirnya musik serupa disukain dan akhirnya seakan menjadi satu genre baru yang namanya acid jazz. Jadi acid jazz adalah musik yang dia musik yang lahir dari lantai dansa, tapi tentunya bukan dansa di tahun 45 ya atau dansa di tahun 30. Kalau dansa di tahun 30 kan swing. Dansa di tahun 80-an kan disco musiknya kan, musik disco. Nah ini dansa di era-era selanjutnya, ya kan. Nah jadi gitu Mas Tri. Jadi misalnya tokoh-tokohnya seperti ada Jamiroquai, ada Incognito, ada Brand New Heavies, James Taylor Quartet, ya kan. Saya juga suka tuh Jamiroquai. Dan ini musik ini sangat disukai anak-anak muda ya, sangat disukai. Ada Turtle Soul dari ya. Itu juga saya pernah nonton di Java Jazz. Nah, jadi kira-kira Mas Tri nanti dengan uraian saya plus uraian selanjutnya nanti bisa menentukan dia masuk ke dalam jazz atau tidak. Jadi sebuah musik dikatakan jazz kalau apa, gitu kan? Nah, tapi sementara di kalangan masyarakat umum sudah memasukkan acid jazz. Nah, kembali kepada 3 pandangan. Memang ada 3 pandangan, Mas Tri. Satu bilang jazz berhenti pada bebop, yang kedua berhenti pada fusion, dan yang ketiga memasukkan acid jazz tetap ke dalam jazz. Karena tetap unsur jazz di dalamnya. Nah, unsur-unsur jazz ini apa? Nah, ini yang kita akan bahas di slide berikut. Kurang lebih demikian, Mas. Tadi belum ada yang bahas tadi. Iya, acid jazz ya. Oke, terima kasih Mas Tri, semoga terjawab ya. Mas Beben, kayaknya kita nggak mungkin lanjut lagi nih, waktunya sudah habis. Nggak kerasa kalau sama Mas Beben ini nggak 1 jam 2 jam nggak cukup memang. Ya. Tapi nggak apa-apa karena terima kasih banyak, inspiring. Oke, terima kasih. Lanjutkan siap. Event-event seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Tri. Salam anak-anak. Ya Mas Beben, jadi untuk tema yang sebenarnya kita bedah hari ini yang membedakan jazz dan musik lain, tadi review history juga sudah sedikit membahas tentang jazz sendiri ya. Untuk ini mungkin temanya kita bisa refer untuk minggu depan ya Mas Beben ya? Ya boleh, jadi nanti insya Allah yang sekarang hadir bisa hadir di pertemuan berikut. Jadi istilahnya saya tidak akan mereview lagi Story of Jazz. Ya, saya akan langsung masuk kepada tema ini, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya bicara history jazz bukan cerita sejarahnya lagi, cuma unsur-unsur aja yang diambil kayak gitu. Jadi ini kita setujui menjadi tema berikut ya. Iya, kita refer untuk minggu depan karena pembahasannya luar biasa, dalamnya luar biasa. Dan terima kasih banyak Mas Beben sudah memberikan banyak inspirasi musik jazz untuk kita semua. Jazz for life untuk hidup kita ya. Untuk spesial untuk Mas Jojo dan Mas Noval, thank you, suaranya luar biasa, keren. Ditunggu lagi berikutnya ya. Mungkin lebih asik lagi diiringi Mas Beben juga ya.
Keren ya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Oke, mungkin sahabat pembelajar yang hadir pada pagi hari ini bisa say thanks, buka mic-nya, bisa say thanks ke Mas Beben. Sama-sama untuk mengucapkan terima kasih pada Mas Beben. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, terima kasih Mas Beben. Siap, Terima masih kasih. ada acara foto bareng, Mas. Sedikit, Ya. sedikit Mas Dewa, Mas Dewa. Mas Dewa. Ya, iya. Mas, Pak Dewa, tolong Pak Dewa. yang sudah daftar, ini saya Triwidodo, yang daftar, sudah daftar hari ini, tolong diberitahu lewat Mbak Indah itu ya, kan nomor HP Oh kita ya, udah udah di sana ya. Oke, nanti kita ingatkan. Jangan sampai kelewatan gitu loh. Oh, siap. Siap. Antusias kasih. sekali. Terima Pak kasih. Dewa, Pak Dewa, Ya, Pak Dewa. ya. Ini saran mungkin bisa kan ini kan ada direkam gitu, direkord. Mungkin recordingnya itu bisa di-share dalam bentuk link di Drive begitu supaya bisa Ya, kita. bisa. Untuk cepat di link Drive, Mas. Bisa, Mas Bula. Ya, Ya, boleh itu. bisa. Nanti juga nantikan di channel YouTube kita, Indonesia Belajar juga ada. Oke. Ya. Oh ya, oke, makasih. Oke, ya siap. Mas Ijo kayaknya udah siap nyanyi lagi ya. Mas Bula juga nyanyi atau pegang apa ini? Ya, Pak. Oke, Mas, kita say thank you dulu buat Mas Beben ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Sukses untuk kita. Terima kasih. Cucu sama Sukses. Nova, Thank you. juga ya. Hidup Thank you. musik jazz. Ya, oke.